Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang anak-anak ibu. Pagi ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat. Sehat semua ya, alhamdulillah. Nah, di pertemuan hari ini kita akan melakukan bimbingan kelompok, yaitu pertemuan 2. Nah, sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang akan bantu ibu untuk memimpin doanya? Silakan, Alvin. Baiklah teman-teman, sebelum kita mulai kegiatan kita hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Doa selesai. Amin, amin. Nah, semoga dengan diawalinya kegiatan kita dengan berdoa, kita mendapatkan kelancaran serta keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan kegiatan bimbingan kelompok. Nah, di mana pertemuan pertama kemarin itu sudah kita bahas ya tentang konsentrasi dalam belajar, pentingnya konsentrasi dalam belajar, dan juga Ananda sudah menyampaikan pengalaman Ananda terkait konsentrasi dalam belajar serta perilaku yang menghambat konsentrasi dalam belajar. Itu yang kita bahas di minggu kemarin ya, di pertemuan pertama di bimbingan kelompok, di mana bimbingan kelompok ini merupakan suatu kegiatan layanan yang kita lakukan secara kelompok dengan memanfaatkan dinamika kelompok. Nah, kemarin Ibu juga sudah sampaikan ya, tujuan dari bimbingan kelompok ini yang pertama agar anak-anak Ibu dapat mampu mengeluarkan pendapatnya, ya, berani untuk mengeluarkan pendapatnya, bersikap terbuka antara satu dengan yang lainnya, dan juga dapat membina keakraban di dalam satu kelompok serta dapat mengendalikan diri di dalam pelaksanaan kegiatan kelompok ini. Nah, pertemuan kita hari ini, pertemuan kedua itu kita akan bahas lebih dalam lagi, itu dengan teknik metode curah pendapat, di mana nanti anak-anak ibu disilakan untuk mencurahkan pendapatnya dengan pembahasan yang kita bahas hari ini, yaitu hal-hal yang dapat mempengaruhi konsentrasi belajar itu apa, manfaat dari konsentrasi belajar, dampak dari konsentrasi belajar, serta bagaimana cara untuk meningkatkan konsentrasi di dalam belajar. Nah, itu yang akan kita bahas hari ini dengan waktu 45 menit. Ya. Baiklah anak-anak ibu, sebelum kita mulai, kita speaking terlebih dahulu ya. Dimana kita speakingnya, ibu akan memberikan instruksi kepada anak-anak ibu. Tepuk pagi 1 kali tepuk, tepuk siang 2 kali tepuk, dan tepuk malam setengah tepuk. Karena kalau malam sudah istirahat ya, tidak ada yang berisik, berarti setengah. Bisa dipahami instruksi ibu nak? Bisa, kita mulai ya untuk speakingnya. Tepuk pagi, siang, tepuk malam, tepuk pagi, tepuk malam. Lihat ya, lihat tepuk malamnya terdengar suaranya. Berarti kita tepuk seperti ini saja, kita sudah mencoba untuk memfokuskan konsentrasi kita. Berarti bisa dikatakan di pagi ini Rian tidak konsentrasi ya dalam pelaksanaan speakingnya. Boleh kita kasih punishment nih untuk Rian? Boleh. Kalau begitu Rian mendapatkan punishment. Silakan mengatakan kata kepala digaruk, kelapa diparut selama 4 kali pengulangan. Silakan Rian. Kepala digaruk, kelapa diparut, kepala digaruk, kelapa diparut, kepala digaruk, kelapa diparut, kepala digaruk, kelapa diparut. Iya,
Tepuk tangan buat kita semua. Mana tepuk malamnya, Iqbal? Ya, terima kasih ya. Berarti anak-anak ibu sudah siap untuk memulai kegiatan bimbingan kelompok kita pada hari ini? Siap ya? Nah, baiklah. Yang pertama yang kita bahas, ibu ingin bertanya atau silahkan nanti anak-anak ibu mencurahkan pendapatnya ya. Pertama yaitu apa sih yang mempengaruhi konsentrasi anak-anak ibu dalam belajar? Saya Bu, Ya, silakan Santi. lingkungan belajar yang kurang kondusif Bu. Lingkungan belajar yang kurang kondusif. Ya, Bu. iya Calvin. Temannya ribut, suka keluar masuk sehingga membuat saya tidak dapat berkonsentrasi saat belajar Bu. Contohnya jika guru menjelaskan ada teman yang bersikap demikian. Iya. Jadinya saya tidak dapat berkonsentrasi untuk mendengarkan Bu. Itu yang dapat mempengaruhi Calvin dalam belajar. Ada lagi? Izin Bu. Ya, silakan Rian. Kalau menurut saya, pemakaian gadget yang berlebihan, karena bisa mengakibatkan kualitas tidur kurang baik, yang dapat menjadi kurang tidur dan mengantuk dalam kelas, yang bisa membuat kita tidak ada niat atau motivasi dalam pembelajaran dan pembelajaran. Iya, itu pendapat teman kita ya, yang dapat mempengaruhi konsentrasinya di dalam pembelajaran. Contohnya tadi diungkapkan oleh Ferdi, suasana yang tidak kondusif itu seperti apa? Banyak sampah, apa lagi? Teman yang suka ribut, apa lagi? Suasana yang panas. Kelas yang bau Bu. Kelas yang bau, iya. Ada lagi suasana kondusif yang tidak kondusifnya. Nah, hal-hal demikian itu kan bisa kita atasi. Contohnya dengan suasana yang tidak kondusif. Misalkan apa atasinya, Nana? Pakai kipas, dan juga untuk menyarankan teman yang piket pada waktunya ya Nana. Nah, itu yang dapat mempengaruhi. Ada lagi yang disampaikan Rian tadi, penggunaan gadget. Apakah itu dilakukan untuk pembelajaran, Rian? Tidak. Kenapa? Apa yang dilakukan untuk penggunaan gadgetnya? Bermain game. Bermain game. Apakah bermain gamenya itu terlalu malam, Rian? Ya, Iya, sehingga mengakibatkan mengantuk saat di pagi hari saat pembelajaran. Ada lagi? Iya, Calvin, TikTokan, dengan penggunaan gadget, nonton film. Itu pengalaman anak-anak ibu semua? Ya. Berarti anak-anak ibu sudah tahu ya kalau itu bisa mempengaruhi konsentrasi di dalam pembelajaran. Kalau yang sampaikan dia tadi, penggunaan gadget sampai larut malam sehingga tidurnya kurang, bisa dikatakan istirahatnya berkurang ya. Iya, itu yang dapat mempengaruhi. Ada lagi hal-hal yang dapat mempengaruhinya, mempengaruhi konsentrasi kita dalam belajar. Ada lagi Bu. Tidak ada. Soal tadi sudah diwakilkan juga sama teman kita ya, suasana yang tidak kondusif, penggunaan gadget, dan yang sampaikan Kelvin tadi tentang teman ribut. Mungkin dengan teman ribut, kira-kira apa tuh solusinya, Nana? Menegur teman supaya tidak ribut lagi. Apa lagi? Apalagi solusinya yang kita berikan pada Calvin sehingga dia tidak fokus dalam belajar. Ya, itu ya. Kalau misalnya kita tidak fokus, mungkin kita bisa menghindarinya. Ya, contohnya dengan teman keluar masuk, Calvin bisa mengendalikan diri, tidak terlalu memperhatikan teman tersebut. Ya, Calvin, itu hal-hal yang dapat mempengaruhi konsentrasi belajar. Nah, kalau ada yang mempengaruhi, tentu adanya dampak, ya, adanya dampak ketika kita tidak dapat berkonsentrasi. Kira-kira seperti apa? Saya Bu, Ya, Diva, silakan.
Menurut saya, kurangnya konsentrasi akan menyebabkan kurangnya pemahaman kita terhadap pembelajaran. Tidak fokus ketika guru memberikan materi, sikap tidak peduli terhadap situasi kelas, dan tidak fokus ketika guru memberikan latihan sehingga nilai kita menjadi menurun. Iya, itu yang berdampak ya, Diva ya, itu menurut pemahaman Diva. Izin Bu. Ya silakan Rian. Saya sependapat dengan Diva Bu. Iya. Saya sudah pernah merasakan apa yang tadi dikatakan oleh Diva Bu. Ketika saya tidak berkonsentrasi dalam belajar, saya tidak peduli dalam hal itu Bu. Tidak acuh dengan kejadian-kejadian dalam kelas yang dapat tidak bisa saya mengertikan pemahaman yang diarahkan oleh guru. Ya, itu dampaknya ya Rian ya. Ketika kita tidak berkonsentrasi, kita yang sampaikan Rian tadi, Rian merasa tidak acuh atau tidak peduli dengan suasana pembelajaran di dalam kelas ya. Kita khususnya materi ya Rian ya, materi yang akan disampaikan oleh guru. Ya silakan Kanisa. Iya Bu, saya juga merasakan hal yang demikian. Kita tidak dapat memahami atau tidak dapat menerima apa yang telah kita pelajari sehingga berdampak kepada hasil ujian, tugas-tugas maupun kuis. Benar sekali ya. Itu pun sudah anak-anak itu merasakan dampaknya. Ketika tidak konsentrasi. Iya, ada lagi dampak yang lainnya ketika kita tidak dapat berkonsentrasi. Iva. Teman yang usil ketika pembelajaran. Iya, benar sekali. Sehingga berdampak juga ya, Bang. Jadi kalau gimana cara mengatasinya menurut Iqbal? Dengan pindah tempat duduk. Apalagi boleh kasih saran kepada temannya Diva? Tidak mempedulikan teman tersebut. Tidak mempedulikan teman tersebut. Acuh ya acuh. Apalagi? Ada lagi hal-hal yang berdampak ketika kita tidak mempunyai konsentrasi dalam belajar. Kemarin kita sudah melihat juga ya video pendek animasi tentang siswa yang tidak berkonsentrasi. Boleh diulas kembali Nana? Menurut saya, kalau kita tidak berkonsentrasi, maka kita akan mendapatkan sanksi seperti kena marah oleh guru, nilai ujian kita menjadi jelek, Ya, dan mengerjakan tugas. tidak mengerjakan tugas, tidak paham dengan apa yang diinstruksikan oleh guru. Seperti itu ya Diva. Ada lagi Nana kemarin, apa lagi? Izin Bu. Ya, silakan Rian. Dalam ulasan video kemarin bisa mengerti dengan apa yang kejadian yang dilakukan oleh siswa tersebut, Ya. mengakibatkan tidak dapat bersekolah dan dimarahi oleh guru juga, dan bisa menjadi detekan yang tidak mengakibatkan tidak ada niat dan motivasi dalam pembelajaran. Tidak ada niat dalam pembelajaran ataupun motivasi. Itu yang dirasakan oleh Rian, Nak? Ya. Ada yang lain anak-anak ibu merasakan seperti itu? Minat belajarnya kurang, motivasinya kurang, sehingga itu mempengaruhi. Boleh silakan Kanisa. Kalau misalnya tidak fokus kan pasti ya merasakan hal itu. Itu juga banyak dampaknya gitu. Apalagi hasil belajar yang memuaskan, bisa juga orang tua jadi kecewa. Iya, orang tua menjadi kecewa. Sekarang anak-anak ibu kelas 10. Insya Allah besok kita udah ujian semester juga ya, di bulan Desember. Nanti di semester 2. Setelah itu kita juga melakukan PPL ya, praktik nananda nanti PKL-nya, berarti kerja di lapangannya seperti apa. Ya, itu pun sekarang bisa kita mulai dari hal-hal kecil. Sekarang kan masih kelas 10. Ibaratnya sekarang anak-anak ibu sedang membangun fondasi, ya, fondasi yang lebih baik untuk ke atas. Kalau fondasinya udah goyang, tidak baik dari bawah, itu tentunya
atas juga sudah tidak kokoh, ya. Sekarang masih ada kesempatan, masih kesempatan Ananda untuk dapat meningkatkan pembelajarannya. Setelah tadi kemarin kita sudah bahas tuh apa itu konsentrasi belajar, ya Calvin, masih ingat ya? Konsentrasi, pentingnya konsentrasi belajar itu. Setelah itu kemarin kita juga udah bahas perilaku yang menghambat konsentrasi belajar, perilaku teman atau kita sendiri yang keluar masuk, kan seperti itu. Nah, dan Ananda pun mungkin sudah mengetahui yang sudah diungkapkan sama Rian, Karisa, dampak dari kita tidak berkonsentrasi dalam belajar, ya. Otomatis dampaknya tadi itu ya nilai kita tidak memuaskan, ya. Selain dari orang tua yang kecewa, diri sendiri pun tidak puas dan kita juga kecewa dengan hasil itu. Dan itu bisa kita perbaiki. Nah, jikalau anak-anak ibu sudah mampu untuk berkonsentrasi dalam belajar, tentunya anak-anak ibu juga akan mendapatkan manfaat. Kira-kira manfaat seperti apa yang akan didapatkan ketika kita sudah berkonsentrasi dalam belajar? Ya Bu, Ya, silakan Nana. manfaat yang kita peroleh saat berkonsentrasi adalah meningkatnya rasa percaya diri. Pada saat kita beraktivitas dengan berkonsentrasi, maka rasa percaya diri kita akan meningkat karena bertambahnya keyakinan akan kemampuan diri sendiri, dan rasa ketakutan akan kegagalan tersebut akan berkurang karena informasi yang kita peroleh adalah informasi yang murni dan tidak terkontaminasi oleh informasi lainnya, sehingga informasi itu bisa kita percaya. Terima kasih, tepuk tangan buat apakah Nana sudah mendapatkan manfaatnya dari konsentrasi tadi, Nana? Alhamdulillah, dengan bermanfaatnya berkonsentrasi tadi itu timbulnya rasa kepercayaan diri, ya, rasa kepercayaan diri yang disampaikan oleh Nana tadi. Dengan kita percaya diri berarti kita mampu untuk memahami sesuatu, berarti kita juga berani untuk menyampaikan pendapat, ya. Ada lagi? Silakan Puja. Konsentrasi sangat penting bagi keberhasilan seorang siswa dalam belajar. Konsentrasi dapat membantu kemampuan siswa untuk menyerap pembelajaran yang diberikan oleh guru. Yang konsentrasi juga mampu kita menyerap pembelajaran apa yang disampaikan, ya. Ya. Kalau ciri-ciri yang teman kita atau kita sendiri yang tidak berkonsentrasi itu seperti apa? Gelisah. Apa lagi? Ingin keluar masuk. Oh, ingin keluar masuk kelas saja, ya Rian, ya. Tidak betah di kelas, mengantuk. Apa lagi? Melamun. Apa Iqbal sering ngelamun? Diam. Apa yang dipikirkan Iqbal? Nah itu ya ciri kita yang tidak berkonsentrasi dalam belajar. Dan juga ada tadi yang sampaikan Nana, manfaatnya juga ada manfaat dalam kita berkonsentrasi, ya. Ada lagi anak ibu? Silakan Iqbal. Konsentrasi dapat menjaga ingatan. Kita sering berkonsentrasi, kita terjadi sering melatih ingatan dan memori. Itu melatih konsentrasi juga. Mungkin bisa anak-anak ibu yang memperagakan atau memainkan perannya tidak berkonsentrasi itu seperti apa? Sering mengganggu teman, misalnya mengganggu teman yang berkonsentrasi. Mengganggu teman karena kita sudah tidak dapat konsentrasi, mengganggu pula teman yang lain, Rian. Mengajak teman agar tidak berkonsentrasi juga. Teman izin keluar. Mengajak teman untuk izin keluar. Ya, Karisa. Ketika guru sedang menerangkan, nulis di belakang. Asik ya, coret-coret buku belakang. Seperti bermain game. Berarti Iqbal memanfaatkan gadgetnya dengan bermain game juga saat belajar. Apakah gadget itu juga mempengaruhi ke konsentrasi belajarnya? Ya. Contohnya seperti apa? Pikiran ke gadget, sehingga tidak mempedulikan materi yang diberikan.
tidak bisa lepas dari gadget. Kenapa seperti itu sekalian? Karena pikiran yang tadi, Bu. Karena pikirannya tadi. Mungkin gadget itu juga untuk sekarang juga kita perlukan ya. Tapi kalau misalkan anak-anak ibu terpaku dengan gadgetnya, apalagi tidak ada terkait dengan pembelajaran, itu pun tidak baik buat kita ya. Terlalu banyak terpaku dari gadget itu kan juga bisa untuk membuyarkan konsentrasi kita dalam belajar ya. Apalagi manfaatnya? Saya Bu, Ya silakan Calvin. manfaatnya belajar menjadi fokus, mudah diingat, tidak mudah lupa saat belajar, dan tidak mudah bosan. Itulah yang kita peroleh dari kita berkonsentrasi saat belajar. Iya benar sekali. Saya Bu, ya silakan. Meningkatkan produktivitas kita dalam belajar. Meningkatkan produktivitas kita dalam belajar. Kalau sejauh ini konsentrasi anak-anak itu seperti apa? Masih goyang gitu. Sering goyah. Kadang ada jenuh-jenuhnya ya. Ya, kebanyakan berkonsentrasi apa yang sampaikan Iqbal tadi, melamun. Melamun. Konsentrasi cuma di awal, terus pas udah hilang hilang. Konsentrasinya cuma di awal, habis itu kalau di tengah, di siang hari sudah tidak ingat lagi, sudah tidak berkonsentrasi. Dimana konsentrasi itu merupakan seperti apa, Iqbal? Konsentrasi itu apa? Pemusatan pikiran. Ya. Kalau sekarang dengan kita mengadakan kegiatan kelompok ini, ada anak-anak ibu yang tidak berkonsentrasi. Berkonsentrasi semuanya. Berkonsentrasi semuanya, sehingga nanti apa manfaatnya sehingga kita dapat konsentrasi? Itu yang sudah disampaikan teman tadi, percaya diri, memproduktivitaskan hasil belajar tadi ya. Individualis dalam pembelajaran. Ini kan sebagian anak-anak ibu nih yang kemarin yang mengisi AKPD-nya yang bisa dikatakan konsentrasinya rendah. Kira-kira anak-anak ibu kalau melihat teman kita yang lainnya tidak berkonsentrasi, gimana sih kita cara mengatasi atau membantu teman tersebut? Silakan Pak. Mengubah kebiasaan cara belajar, mengubah cara belajar bisa untuk mengurangi, untuk meningkatkan konsentrasi belajar. Berarti mengubah cara belajar untuk pendapat Iqbal. Kalau misalkan cara mengatasi konsentrasi belajar, ya Iqbal ya? Ya, Bu. Mengubah cara belajar itu seperti apa? Silakan anak-anak ibu, silakan berpendapat. Mengurangi main game Bu, biar bisa lebih fokus terhadap tugas. Mengurangi bermain game agar lebih fokus untuk mengerjakan tugas. Apa lagi? Mengatur waktu. Mengatur waktu. Coba Iqbal, sejauh ini pengaturan waktunya seperti apa? Masih berantakan. Masih berantakan. Dalam kata kutipnya seperti apa itu Iqbal? Boleh sampaikan, nanti teman-teman yang lain boleh bisa berpendapat ya. Saya kalau ingin belajar ini Tidak teratur. Ada lagi anak ibu? Ya silakan. Silakan Nana. Saya ingin berpendapat tentang Iqbal. Ya. Seharusnya kita harus membiasakan ya, karena kalau tidak dibiasakan juga tidak bisa. Kalau misalnya kayak dari jam 7 sampai jam 8 malam belajar, terus jam 9 sampai 10 main game, jam 10 langsung tidur gitu. Cara pengaturan waktu menurut Nana yang diberikan saran pada Iqbal ya Pak ya. Cara mengatur waktu. Ada lagi? Ya silakan Diva. Dalam belajar kita juga harus memberikan waktu untuk istirahat. Karena jika kita belajar terus menerus tanpa istirahat, maka kapasitas otak kita juga menurun, dan konsentrasi akan menurun. Jadi kita harus mengatur waktu untuk belajar dan juga untuk istirahat. Iya benar sekali. Kalau Diva sendiri bagaimana mengatur waktunya? Mengatur waktu biasanya belajar itu di siang hari atau di pagi hari. Karena kalau kita belajar di malam hari, maka konsentrasi kita lebih kurang untuk belajar di malam
konsentrasi, kita juga butuh istirahat. Ya, ya Iqbal. Menghilangkan semua gangguan dari konsentrasi belajar. Puja, apa maksudnya itu puja? Izin Bu. Ya Iqbal, Saya sudah dapat dengan Iqbal. Cara Iqbal mengatakan biar berkonsentrasi, menghilangkan yang tidak bisa, misalnya kejadian-kejadian di luar seperti teman yang mengajak pergi di luar. Kita tidak acukan dia seperti tidak pergi, tidak mendengarkan teman kita yang ada itu, kita fokus ke dalam pembelajaran dan fokus dalam arahan dulu. Iya benar sekali ya Rian ya. Sehingga kita tidak terlalu terpaku atau mempedulikan ajakan dari teman tersebut, sehingga kita juga dapat memfokuskan niatan atau diri kita untuk pembelajaran tersebut. Ya. Untuk itu tepuk pagi ya Hana. Tepuk pagi, siang, tepuk malam, tepuk pagi, siang, pagi, malam. Puja mulai ngelamun ternyata. Silakan Puja punishment-nya tadi. Kepala digaruk, kelapa digaruk, kepala digaruk, kelapa digaruk, kepala digaruk, kelapa digaruk, kepala digaruk, kelapa digaruk. Iya benar sekali. Apa tuh? Nah ada lagi cara-cara untuk meningkatkan konsentrasi. Iya Nanas diserahkan Nah. Caranya itu dengan menikmati waktu belajar, Bu. Jadi kalau kita menikmati waktu belajar, kita bisa senang dengan belajar buku dan akan memahaminya secara lengkap, Bu. Dan kalau menurut saya contohnya seperti saat belajar kita mendengarkan musik, kalau enggak seperti sambil nonton, Bu. Itu cara meningkatkan konsentrasi. Saya setuju dengan anakku. Jika kita belajar dengan terpaksaan, justru itu tidak akan membuat kita paham dengan pelajaran tersebut. Jadi memang kita harus menyukai dengan pelajaran tersebut. Iya benar sekali. Kira-kira ini ada kalau tadi yang disampaikan Diva, kita harus menyukai pembelajaran. Berarti ada pembelajaran yang tidak disukai, Diva. Bukan dari seperti itu. Nah, adanya seperti itu. Mungkin bisa kita lakukan dengan bagaimana cara yang ini bisa kita timbulkan untuk menyukai pembelajaran. Apa sih penyebabnya kita menyukai pembelajaran tersebut? Mungkin itu bisa kita arahkan ke yang tidak kita sukai pembelajarannya, ya. Dengan apa? Dengan memotivasi diri atau minat pembelajaran yang lebih ditingkatkan. Nah, itu cara meningkatkan. Ada lagi pendapat anak-anak ibu tentang bagaimana cara meningkatkan konsentrasi. Silakan Diva. Silakan Puja. Cara mengatasi tidak konsentrasinya dalam belajar. Tidak konsentrasinya dalam belajar sesungguhnya itu mengantuk, lapar, dan merasa kelelahan. Kita bisa mengatasinya dengan cara sarapan sebelum pergi ke sekolah, tidur tidak terlalu larut malam, dan menghindari rasa kelelahan. Iya Kalista, silakan. Saya pendapat dari ibu jadi harus karena kesehatan kan juga penting. Jadi kita melakukan istirahat yang cukup karena kondisi fisik dan juga psikis kita itu juga mempengaruhi dalam konsentrasi belajar. Iya benar sekali. Ya, tadi yang disampaikan oleh Puja, kita harus sarapan. Ini semuanya anak ibu sudah sarapan? Sudah ya. Kalau kita sudah sarapan itu juga membangkitkan semangat kita di dalam pembelajaran. Apalagi sekarang kita proses pembelajarannya sudah sampai sore ya, sudah sampai jam 3:30. Kalau sekiranya kalori yang masuk dengan kalori yang keluar tidak seimbang, itu juga menyebabkan kelelahan, menyebabkan konsentrasi tadi, ya, membuat kita tidak semangat. Maka dari itu kita dapat memupuk rasa semangat itu dari dalam diri kita, ya, seperti itu cara meningkatkan. Ada lagi, anak-anak ibu? Saya Bu, Silakan Kavin. menurut saya belajar di tempat yang nyaman. Belajar di tempat yang nyaman. Saat belajar ciptakan suasana
yang mendukung agar dapat berkonsentrasi saat belajar, Bu. Ya, suasananya seperti apa itu, Kevin? Tidak berisik, tidak berisik, Dan tidak panas. tidak panas. Apalagi Pada tidak ribut, Bu. tempat yang tidak ribut. Kalau misalkan anak-anak ibu menyebabkan suasana yang tidak kondusif, seperti misalkan kelas sebelah ya, itu kita juga bisa mengendalikan diri kita. Kita tidak terlalu terfokus atau tidak terpaku dengan apa kegiatan teman-teman kita di luar, ya. Itu cara kita meningkatkan konsentrasi dalam belajar. Kira-kira seperti apa lagi konsentrasinya? Seperti sekarang, bagaimana konsentrasi anak-anak ibu? Ya. Baik. Baik ya. Kenapa tadi sudah sarapan juga? Ada tadi yang tidur larut malam? Ada. Ada. Itu sibuk untuk mengerjakan tugas lagi? Enggak. Tidak. Apa tuh yang dikerjakan? Main HP, Bu. Main HP. Itu yang anak-anak ibu lakukan kebanyakan ya. Sekarang anak-anak ibu sudah mengetahui juga tadi yang disampaikan pendapat teman yang lain tentang bagaimana dampak dari kita berkonsentrasi dan juga adanya manfaat dari konsentrasi belajar tersebut. Ada lagi yang ingin anak-anak ibu tanyakan ataupun ingin bertanya antara temannya? Seperti Rian tadi, Rian kan menanyakan bulan masuk, tidur larut malam, dan juga sering menggunakan gadget seperti itu ya Rian. Ya, Jadi kalau harapan Rian ke depannya seperti apa sih? mudah-mudahan Bu, saya bisa merubah diri, tidak keluarkan lagi, bisa memfokuskan diri di dalam kelas dan mendengarkan apa yang dikatakan guru atau apa yang diajari oleh guru, dan mengurangi penggunaan gadget di dalam malam hari. Dan mengurangi pemakaian gadgetnya di malam hari. Itu yang harapan-harapan Rian ya. Ada lagi yang ingin ditanyakan anak-anak ibu? Kalau tidak berarti sudah bisa dipahami tentang materi yang telah kita sama-sama bahas ya, tentang konsentrasi dalam belajar. Kalau karena itu boleh pemahaman baru apa yang anak-anak ibu dapatkan setelah kita silakan bicara. Dari bimbingan kelompok ini, saya memahami bahwa konsentrasi dalam belajar ini sangat penting, dan saya mengetahui bagaimana cara mengatasi konsentrasi tidak konsentrasi dalam belajar. Pemahaman yang diperoleh silakan dari sisi kanan ibu, Iqbal. Pemahaman yang diperoleh. Saya mengenal pentingnya buat konsentrasi dalam belajar. Apa lagi? Silakan Karisa. Pemahamannya kita harus bisa berbagi diri serta mengetahui apa makna dari apa itu konsentrasi belajar. Apalagi pemahaman atau harapan-harapan anak ibu untuk kedepannya agar dapat meningkatkan konsentrasi belajar. Silakan Nana. Harapan saya untuk kedepannya, semoga teman-teman saya dan saya sendiri bisa mengubah karakter saya menjadi lebih konsentrasi dalam belajar supaya nilai kami bersama-sama bisa naik dan tidak ada yang tidak kelas dan tidak ada yang dapat nilainya Yang tidak memuaskan ya Nana. Kalau sejauh ini konsentrasi Nana sendiri seperti apa sih Nana? Kalau semenjak adanya kegiatan ini, konsentrasi saya sudah mulai berubah menjadi lebih baik, jadi lebih sering mengerjakan tugas laki-laki ini. Ya, alhamdulillah ya sudah bisa untuk mengkonsentrasikan atau memusatkan perhatian serta pikirannya anak-anak ibu di dalam menerima informasi ataupun materi di dalam pembelajaran. Bagaimana perasaan anak-anak ibu ketika kita sudah melakukan bimbingan kelompok ini? Senang, Bu. Ya, silakan Nana. Perasaan saya sangat
senang karena dengan adanya kegiatan ini kita bisa mengetahui betapa pentingnya konsentrasi dalam belajar itu, bagaimana cara mengatasinya, dan banyak sekali manfaat yang bisa kita peroleh sehingga kita harus berubah menjadi orang yang lebih konsentrasi dalam belajar. Ya, benar sekali. Itu yang perasaan yang disampaikan oleh Nana ya terkait pelaksanaan bimbingan kelompok yang kita lakukan. Ya, silahkan Rian. Saya merasa juga senang dalam mengikuti bimbingan kelompok ini. Dengan ini saya mudah mengerti dengan pendapat-pendapat teman, pendapatnya yang simpel dan mudah mengerti. Tahunya saya konsentrasi belajar itu sangat penting dalam pembelajaran dan kehidupan atau masa depan kita yang besok. Yang akan datang ya Rian. Terima kasih untuk Rian. Ada lagi bagaimana perasaan anak-anak ibu selama mengikuti kegiatan bimbingan kelompok kita? Ya Iqbal. Saya senang karena saya mendapatkan hal-hal baru, pengalaman baru, semoga kedepannya saya lebih baik lagi dengan kelompok ini. Iya, amin. Mudah-mudahan ya nak. Dan juga yang disampaikan oleh Iqbal, dengan kita bimbingan kelompok ini juga mendapatkan teman baru ya Iqbal ya. Ibu berharap anak-anak ibu untuk menjalin keakrabannya bukan di dalam bimbingan kelompok ini saja, akan tetapi masih menjalin silaturahmi ataupun komunikasi setelah kita melakukan bimbingan kelompok ini. Nah, kira-kira kesannya seperti apa? Garisa silahkan. Dengan adanya bimbingan kelompok ini, kita dapat mengetahui bahwa komunikasi belajar itu penting ya Bu. Juga dapat mengetahui makna dari komunikasi belajar. Kita mendapat pengalaman baru dari yang kita laksanakan. Iya, benar sekali. Itu kesan dari Kalisa ya. Ada lagi kesan kecilnya, silakan Iva. Dengan Silakan Iva. bimbingan kelompok ini saya jadi bisa bertukar pengalaman dengan teman-teman yang lain Ya. dan juga dapat mendengarkan pendapat teman-teman saya lain dan juga dapat memberikan masukan kepada diri saya untuk dapat mengubah diri menjadi lebih baik. Ya, terima kasih ya Iva. Untuk itu siapa yang bisa menyimpulkan kesimpulan itu? Mari silakan Nana. Dan kegiatan kita 2 minggu ini, saya bisa menyimpulkan bahwa kita bisa mengetahui bersama-sama apa itu konsentrasi dalam belajar, hal-hal apa yang bisa mempengaruhi itu pengalaman kita semua, dan kita semua menjadi dekat, dan kita bisa mengetahui apa saja manfaat dari konsentrasi belajar itu, bagaimana cara mengatasinya, dan apa saja dampaknya. Dan dampaknya itu kan bisa kita rasakan sendiri. Jadi saya berharap kita semua bisa berubah. Terima kasih. Terima kasih Nana. Dan sama-sama dengan harapan anak-anak ibu juga berharap anak-anak ibu juga dapat meningkatkan konsentrasinya dalam pembelajaran. Nah, alhamdulillah kita sudah hampir sampai ya di penghujung waktu 45 menit. Nah, jadi dapat kita simpulkan kalau konsentrasi belajar itu sangat penting ya, yang disampaikan oleh Nana tadi, sangat penting sekali untuk pembelajaran ya. Semoga anak-anak ibu dapat menerapkan bagaimana anak-anak ibu meningkatkan konsentrasinya di dalam pembelajaran. Dan juga kalau kita tidak mempunyai konsentrasi dalam belajar, tentunya berdampak ke hasil belajarnya anak-anak ibu. Nah, ibu berharap adanya perubahan untuk kedepannya karena kesempatan itu masih ada ya, kesempatan untuk perubahan, untuk pembelajaran itu masih ada. Nah, baiklah anak-anak ibu, hari ini ibu berterima kasih, sangat berterima kasih kepada anak-anak ibu yang sudah berpartisipasi aktif untuk mengikuti bimbingan kelompok selama 2 kali pertemuan yang telah kita lakukan dengan pembahasan materi konsentrasi dalam belajar ya. Mungkin sama-sama yang kita
harapkan tadi dari kita sampaikan tadi. Nah, baiklah anak-anak ibu, ini ibu juga akan memberikan anak-anak ibu LKPD, yaitu lembar kerja peserta didik, di mana silakan anak-anak ibu di sini menjawab pertanyaan yang ada di sini sejauh mana pemahaman Anda. Tadi kan juga sudah disampaikan, diwakilkan oleh teman-temannya. Silakan bantu ibu untuk membagikan yang lain, Bambi. Nah, nanti silakan anak-anak ibu menuangkan di sana kita terkait evaluasi ataupun LKPD-nya ya. Apapun BMP3-nya, berpikir apa yang anak-anak ibu pikirkan, merasa, bertindak, bersikap, serta bertanggung jawab. Ya, baiklah anak-anak ibu, untuk itu dapat kita akhiri kegiatan bimbingan kelompok kita. Untuk itu silakan bantu Ibu Calvin untuk menutup kegiatan kita. Baiklah teman-teman, sebelum kita mulai kegiatan kita hari ini, marilah kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Amin ya rabbal alamin. Semoga dengan kegiatan bimbingan kelompok yang kita lakukan hari ini kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan juga bermanfaat hendaknya. Nah, nanti setelah kita akhiri bimbingan kelompok, kalau ada anak-anak ibu yang ingin disampaikan ataupun membahas lebih lanjut lagi tentang konsentrasi belajar, bisa langsung disampaikan saja ya. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.